Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa PGMI semester 3 SI Karisma. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas masih di mata kuliah konsep dasar matematika yang akan kita diskusikan sama-sama, yaitu terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linier. Di sini untuk materi ini kita harus kaji dulu suatu permasalahan, teman-teman ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Di sini ada suatu permasalahan. Mungkin teman-teman boleh nanti ungkapkan di komentar, di kolom komentar ya. Misalkan suatu permasalahan, Doni ingin membeli segelas jus apel dan sepotong kue keju. Ia hanya memiliki uang Rp7.000. Karena di toko itu tidak mencantumkan harga, maka ia mengamati seseorang. Jadi si Doni itu punya uang 7.000. Dia ingin membeli jus apel dan sepotong kue keju. Lalu karena tidak mencantumkan harga di toko tersebut, ia mengamati seseorang yang membayar 18.000 untuk 2 potong kue keju dan 3 gelas jus apel. Dan ada satu lagi yang diamati, yaitu membayar 16.000 untuk membeli 4 potong kue keju dan 1 gelas jus apel. Nah, di sini teman-teman boleh mengkaji permasalahan ini, mau apa saja yang teman-teman simpulkan, silakan ya dari permasalahan ini. Misalkan Doni bisa beli ini dan ini nih dari permasalahan dua orang yang diperhatikan oleh Doni, boleh silakan dikaji di kolom komentar. Nah, dari kajian permasalahan di atas, dapatkah Anda memberi saran kepada Doni yang tadi saya katakan, apakah dia dapat membeli sepotong kue keju dan segelas jus apel dari toko tersebut? Atau sebaliknya, ia tidak memperoleh apa-apa, atau misalkan uang Doni hanya cukup membeli jus apel saja, ataupun hanya cukup membeli kue keju saja. Silakan dikaji permasalahan di atas tadi ya. Ditulis di kolom komentar. Lalu kita lanjutkan, untuk persamaan linier ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang dimaksud dengan kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Jadi belum tentu kebenarannya. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Sebagai contoh, kalimat seperti ini ya. 2x plus 1 sama dengan 7. Di situ kan kita tidak tahu apakah benar nih jika ada bilangan 2x plus 1 hasilnya adalah 7. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah x-nya itu berapa dan berapanya. Jadi itu sebagai contoh kalimat terbuka ya. Lalu ada lagi 4x min 6 lebih dari 15. Itu juga sama. Yang ketiga juga sama, yang keempat dan seterusnya juga sama ya. Itu sebagai contoh kalimat. Nah, sedangkan persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan atau sebagai berikut sama dengannya. Jadi tetap kalimat terbuka itu belum tentu kebenarannya apakah itu benar atau salah ya. Contohnya yaitu yang tadi ya. Ini adalah persamaan linier. Variabelnya 1 ya. Jadi kalau misalkan M saja, kalau X saja. Nah, bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. B-nya konstanta, jadi tidak ada variabel. Variabel yang digunakannya adalah X kalau dalam bentuk umum. Tapi kalau dalam bentuk contoh yang lain atau dalam soal, bisa dari A sampai Z ya. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0, dan A adalah koefisien dan B adalah Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel di sini? Kelompokkan variabel di ruas kiri, sebelah kiri tanda sama dengan, dan kelompok konstanta di ruas kanan, sebelah kanan tanda sama dengan. Jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah mengelompok sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita akan selesaikan 7x min 4 sama dengan 2x plus 16.
Kemudian yang B-nya 5 kali 2Q min 1 sama dengan 2Q plus 3. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, jadi pada saat di sini ada variabel X, kemudian saya ganti biru. Di sini juga ada variabel X. Kita seperti ini kan, kalau dalam kata ininya pindah ruas. Sebetulnya bukan pindah ruas, tapi menyamakan dengan bilangan yang sama ya. Yang sebelah kirinya dikurangi 2X dari sini supaya 2X ini hilang. Sebelah kanan pun kenapa jadi 2X-nya hilang? Ini karena dikurangi 2X sebetulnya. Tapi untuk biasanya kalau misalkan di sekolah dasar ataupun di SMP SMA bahkan di SMA itu yang dikatakan pindah ruas. Sebetulnya bukan pindah ruas teman-teman. Jadi mengurangi atau menambahkan dengan bilangan yang sama baik kiri dan kanan gitu. Jadi kita pindahkan dulu untuk yang variabel yang samanya di sebelah sini 7x tetap, lalu yang 2x-nya karena positif sebelah sini supaya jadi hilang menjadi 0, maka di sini dikurangi 2x, tandanya berubah menjadi negatif ya. Tambah 16 yang sebelah sini karena asalnya negatif 4, supaya hilang menjadi 0 maka menjadi positif 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah 7 kurangi 2 hasilnya 5, 16 sama 4 hasilnya 20. Maka X-nya sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Jadi penyelesaiannya adalah 4. Nah, kalau tadi di persamaan linier, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linier. Kebalikannya, kalau di pertidaksamaan linier itu tandanya tidak menggunakan sama dengan, artinya menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Sebagai contoh seperti ini. 2x plus 1 lebih dari 7, 2m min 3 kurang dari 15, dan kita coba penyelesaian di pertidaksamaan linier. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linier dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan sebagai berikut ya. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Menambahkan atau mengurangi, mengali atau dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama gitu. Jadi bukan pindah ruas ya. Sebagai contoh sebagai berikut. Misalkan bilangannya x plus 3 lebih dari sama dengan 7. X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Sebetulnya, misalkan ada pertanyaan di antara teman-teman mahasiswa, Pak, kalau misalkan seperti itu ribet sekali gitu, harus mengurangi dengan bilangan yang sama. Sebetulnya boleh dilewat, tapi ini untuk pemahaman teman-teman sebagai calon guru ya, calon guru di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau nanti akan mengajar di SD atau di MI pun. Jadi pada saat kita menjelaskan ke anak di awal, jangan melewatkan tahapan ini gitu. Tapi kalau sudah memang sudah beberapa kali anak paham bahwa itu sebetulnya bukan pindah ruas, tapi supaya hilang si 3 di sini harus seperti apakan, yaitu harus dikurangi 3. Ini kan positif 3. Biar jadi 0 berarti 3 dikurangi 3. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi X-nya tinggal X saja gitu. Jadi 3 di sini tidak pindah ruas ke sebelah kanan, melainkan 3-nya asalnya positif 3 dikurangi 3. Karena yang ruas kiri itu dikurangi 3, maka ruas kanan pun harus dikurangi 3. Maka 7 kurangi 3 hasilnya 4 gitu. Jadi pemecahannya atau penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 4. Nah, sama dengan yang B juga sama ya. Di sini misalkan 3 kali X plus 1 lebih dari sama dengan 18. Kita kalikan dulu. 3X, 3 kali X, 3X, 3 kali 1 hasilnya 3 di sini. Lalu lebih dari sama dengan 18. Maka 3x plus 3 supaya plus 3-nya hilang berarti kita kurangi dengan 3 ya di sini. Ruas kanan pun dikurangi 3. Maka hasilnya 3x lebih dari sama dengan 15. X lebih dari sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 gitu. Nah, ini juga contohnya sama ya, seperti tadi. Jadi dikurangi, dibagi, dikali, ataupun ditambah dengan. Yang kedua,
menggunakan grafik penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan titik atau noktah-noktah pada garis tersebut grafik penyelesaian. Seperti apakah? Kita coba di sini bentuk atau jenis intervalnya. Ini ada pertidaksamaan, kemudian ada grafiknya. Kalau A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka grafiknya seperti itu. Kemudian A-nya masuk, B-nya masuk ya. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Kemudian kalau yang kedua di sini saya ganti merah dulu. Nah, yang kedua A kurang dari X kurang dari B, maka grafiknya seperti itu, tetapi tidak diarsir A dengan B-nya. Kenapa? Karena A dan B-nya tidak termasuk ya. Sebagai contoh, A-nya misalkan 1, B-nya 3. Berarti X-nya 1 dengan 3-nya tidak termasuk. Hanya 2 saja yang termasuk gitu. Karena di antara A dengan B gitu. Kemudian yang ketiga, A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Yang sebelah kiri A-nya ada tanda sama dengan, sedangkan yang satunya tidak. Nah, teman-teman mungkin bisa menggambarkan juga ya. Berarti A-nya termasuk, B-nya tidak. Berarti A-nya diarsir, B-nya tidak. Yang keempat, sebaliknya. A-nya tidak termasuk, B-nya termasuk. Berarti A-nya tidak diarsir, B-nya masuk dan diarsir gitu. Yang kelima, X lebih dari sama dengan A, artinya ke sebelah kanan daripada A ya gitu. Kemudian yang terakhir, X kurang dari B, artinya seperti ini, ke sebelah kiri dari B gitu ya. Dan B-nya tidak termasuk tentu saja. Sebagai contoh, untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan grafik penyelesaian dari 3x min 1 lebih dari x plus 5. Nah, kita coba ya menyelesaikan latihan soal ini. 3x min 1 lebih dari x plus 5. Kemudian kita hitung dulu nilai x-nya. Kita hilangkan dulu bentuk min 1-nya seperti langkah tadi. Kalau di sininya min 1 supaya menjadi 0 maka ditambah 1. Otomatis sebelah kanan pun akan ditambah 1. Maka hasilnya 3x lebih dari x plus 6. Ini hasil dari pengurangan atau penjumlahan tadi min 1 ya. Lalu kita tinggal hitung saja nilai x-nya. Karena yang sebelah kanannya di sini positif x, berarti supaya menjadi 0 dikurangi x. Yang sebelah kiri pun 3x dikurangi x. Maka hasil akhirnya adalah 2x lebih dari 6. Nah, berarti x-nya berapa? Nilai x-nya, maka x lebih dari 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kalau kita buat grafiknya, nah ini grafiknya, tadi x lebih dari 3 ya. Nah berarti ke arah kanan ya. Yang termasuk terhadap x-nya berarti 4, 5, 6, 7, dan 8. 3-nya tidak termasuk gitu. Untuk grafiknya. Untuk aplikasi persamaan dan pertidaksamaan di soal kehidupan sehari-hari, sebagai contoh, misalkan ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok, waktu hidup seorang akan berkurang selama 5,5 menit. Berapa rokok yang dihisap per hari tiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun dan waktu untuk hidupnya berkurang selama 275. Aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linier ya. Penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat. Nah, dimisalkan dulu banyaknya rokok yang dihisap dimisalkan dengan X, maka waktu hidup berkurang tiap harinya 5,5 X menit karena X-nya adalah banyaknya rokok yang dihisap. Kemudian dalam setahun waktu hidup berkurang sebanyak 5,5 X dikali 360 menit. Nah, maka hasilnya dalam 20 tahun waktu hidup berkurang sebanyak 5,5 kali 360 dikali 20 menit. Tuh, 360 dikali 20 menit. Sehingga diperoleh persamaannya 5,5x dikali 360 dikali 20. Maka 275 kali 60 kali 20.
Nilai akhirnya adalah 39.600X sama dengan 396.000. Maka X-nya tinggal dibagi saja. Maka hasilnya X sama dengan 10. Artinya, jadi Fahri menghisap rokok 10 batang setiap hari. Ini sebagai suatu contoh penyelesaian masalah menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linier. Seperti itu, teman-teman. Jadi, setelah memahami video pembelajaran ini atau perkuliahan ini, silahkan dikerjakan tugas yang sudah saya buatkan dan dikumpulkan hari ini juga, dan dipahami lagi videonya. Kalau memang belum paham, diputar kembali saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.